والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kisah dari sahabat mulia Abdurrahman bin Auf yang selalu gagal menjadi orang miskin. Jika saat ini kita sibuk mengumpulkan harta, jika saat ini pikiran kita disibukkan dengan memperbanyak keuntungan dari perniagaan, dan jika saat ini waktu kita dihabiskan untuk dunia tanpa memperbanyak kebaikan untuk bekal kita di akhirat, mungkin kita belum mengenal dan mengetahui kisah salah satu sahabat mulia yang berupaya keras agar dirinya jatuh miskin sehingga ia tidak memiliki harta sepeser pun. Adalah sahabat mulia Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya dan gemar bersedekah. Ibunya bernama Sofiyah, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdul Harith bin Zahra. Jika kebanyakan orang senang mempunyai harta melimpah, namun berbeda dengan Abdurrahman bin Auf. Dengan harta yang dimilikinya, Abdurrahman bin Auf justru menangis karena khawatir dirinya akan memasuki surga paling terakhir. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisabnya paling lama. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf berpikir keras bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal. Suatu hari setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk sehingga harga jualnya pun jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung menjual semua harta yang ia punya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga standar kurma yang belum busuk. Semua sahabat bersyukur karena kurma yang mereka khawatirkan tidak akan laku tiba-tiba diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman bin Auf yang teramat senang dan ia berharap akan jatuh miskin. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya, utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar ia jatuh miskin, di saat itu pula Allah memberikan keberlimpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Suatu hari Abdurrahman bin Auf diberi makanan, padahal ia sedang berpuasa. Ia pun mengatakan, Mus'ab bin Umair telah terbunuh, padahal dia lebih baik dariku. Akan tetapi ketika dia meninggal, tidak ada kain kafan yang menutupinya selain burdah. Apabila kain itu ditutupkan di kepalanya, kakinya menjadi terlihat, dan apabila kakinya ditutup dengan kain itu, kepalanya menjadi terlihat. Demikian pula dengan Hamzah. Dia juga terbunuh, padahal dia lebih baik dariku. Ketika meninggal, tidak ada kain kafan yang menutupinya selain burdah. Aku khawatir balasan kebaikan-kebaikanku diberikan di dunia ini. Kemudian dia pun menangis lalu meninggalkan makanan tersebut. Di sisi lain, Naufal bin Al-Huzaili berkata, Abdurrahman bin Auf teman bergaul kami. Beliau adalah sebaik-baiknya teman.
Suatu hari dia pulang ke rumahnya dan mandi. Setelah itu dia keluar. Ia datang kepada kami dengan membawa wadah makanan berisi roti dan daging. Dan kemudian dia menangis. Kami bertanya, "Wahai Abu Muhammad," panggilan dari Abdurrahman bin Auf, "apa yang menyebabkan kamu menangis?" Ia menjawab, "Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan beliau dan keluarganya belum kenyang dengan roti syair. Aku tidak melihat kebaikan kita diakhirkan." Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya. Setelah itu ia bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar. Kebanyakan harta bendanya ia peroleh dari hasil perdagangan. Abdurrahman bin Auf meninggal di usia 72 tahun dan dikubur di pemakaman Baqi'. Saat itu Utsman bin Affan ikut menyolatkannya. Begitu banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah Abdurrahman bin Auf yang berusaha ingin jatuh miskin karena takut kepada Rabb-Nya, sedangkan kita adalah kebalikannya, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seseorang yang melimpah hartanya. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa meneladani Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar yang dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qaddarallahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan takdir makhluk-makhluknya sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Allah Akbar. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit bumi Allah sudah tentukan takdir kita semua, A sampai Z. Kisahnya saja A sampai Z, tapi semuanya berada di dalam keputusan Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf sudah ditakdirkan kaya, walaupun berusaha untuk jatuh miskin, untuk menjadikan dirinya miskin, tapi memang takdir berkata lain. Allah takdirkan ia menjadi ahli orang yang sangat kaya raya. Dan kita harus berpikir, apakah kita ini ditakdirkan menjadi orang yang kaya atau ditakdirkan menjadi orang yang miskin? Tentu kita tidak bisa menjawabnya, karena yang mengetahui takdir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada bersalah ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang kaya. Kaya bukanlah larangan, karena ketika kaya dipegang oleh orang-orang yang fasik, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu akan digunakan untuk bermaksiat, memfasilitasi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kekayaan dipegang oleh hamba Allah yang beriman, yang mengharapkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu akan digunakan untuk membantu di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatan min malin, wa ma zadallahu bi'afin illa 'izzan." Tidaklah berkurang harta tatkala harta itu disedekahkan, justru akan bertambah, dan sesungguhnya dengan memaafkan merubah kemuliaan seseorang itu akan bertambah. Allahu akbar walillahil hamd. Maka bersedekahlah kita berapapun harta kita, karena sesungguhnya dengan bersedekah itu akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun mengkhabarkan, sesungguhnya setiap di pagi hari akan datang dua malaikat, yang mana malaikat itu akan berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada mereka yang bersedekah di pagi ini kesuksesan, keberhasilan, bisnisnya menjadi berhasil. Allahu akbar. Mulus jalannya, didoakan malaikat. Tapi berikan kepada mereka yang pelit, bakhil, kikir, kerusakan, kebangkrutan. Allahu akbar walillahil hamd. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.